Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelayanan visitasi dalam pertemuan selanjutnya ini. Dan bicara tentang pelayanan visitasi ini adalah bagian dari pelayanan pastoral, pelayanan kunjungan. Seringkali orang menyebutnya seperti itu. Nah, pelayanan kunjungan ini merupakan bagian dari pelayanan pastoral atau pelayanan pengembalaan untuk merawat, untuk memelihara jemaat yang sakit, mengalami persoalan, duka cita, ataupun mungkin sedang bersuka cita, lagi bergembira ini, dapat hadiah atau yang lain sebagainya, saudara. Nah, di dalam Lukas 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-7, lalu di Yohanes 21 ayat 15 hingga ayat 14, ayat 17, Zakaria 11 ayat 15 hingga ayat 17, kemudian ayatnya lagi di Yeremia 23 ayat yang ketiga. Nah, ini semua bicara tentang pelayanan visitasi atau pelayanan kunjungan. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pelayanan visitasi ini atau pelayanan kunjungan kepada jemaat, yang pertama adalah mengenai waktu berkunjung, jamnya, saudara. Gunakan waktu yang tepat, yang efisien, sesuai dengan rencana kunjungan. Dapat dikonfirmasi melalui telepon, melalui WhatsApp, atau melalui media sosial yang lain ya untuk bisa connect kepada jemaat tersebut, menanyakan apakah boleh ada waktunya untuk saya dan tim untuk berdoa di rumah Bapak Ibu, misalkan seperti itu. Tentunya jangan sampai mengganggu jam kesibukan dari jemaat, sehingga tidak menjadi risih, jangan juga menjadi batu sandungan. Nah, perlu jam kunjungan ini diperhatikan mengenai waktunya, saudara. Jangan terlalu lama juga menghabiskan waktu ngobrol, berada di rumah seseorang, jemaat. Sehingga masih ada waktu untuk mengunjungi jemaat yang lainnya, saudara. Terlalu lamanya kita ngobrol di rumah salah satu jemaat juga mungkin jemaat juga punya kesibukan yang lain. Nah, mereka untuk mengungkapkan, mengatakannya sungkan juga kepada kita, saudara. Nah, kita jangan lama-lama berkunjung ke rumah jemaat. Ya, yang intinya kita menanyakan kabarnya, kemudian intinya juga mendoakannya. Ya, itu yang paling penting, mendoakan, saudara. Kemudian selanjutnya yang kedua yang perlu diperhatikan adalah mengenai sikap. Dalam hal berbicara, diawali dengan mengucapkan kata salam atau shalom untuk menyapa jemaat dengan tulus, sertai dengan ekspresi wajah, mimi wajah, tersenyum dong, ya bersikap sopan santun kepada anak Tuhan yang kita kunjungi, yang kita datangi, dan kita memberikan semangat, membangun iman. Kemudian kita menjadi pendengar yang baik, mendengarkan keluhan atau persoalan yang dihadapi jemaat dengan penuh antusias, perhatian. Itu penting, saudara. Dan ini harus dirasakan. Ya, jemaat bisa merasakan dia diperhatikan atau enggak. Mereka itu bisa merasakannya, saudara. Nah, terhadap jemaat yang kurang mampu, ya, terhadap jemaat yang kurang mampu, kita tidak bersikap meremehkan. Tolong, jangan sampai mereka tersinggung. Sebaliknya, jangan juga merasa rendah diri terhadap jemaat yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Ya, kita katakan the have, orang berada, orang kaya, saudara. Jangan, ya kita bisa beradaptasi di mana kita sedang berkunjung ke rumah jemaat sederhana, ya kita berpakaian sederhana, bersikap sederhana juga. Kalaupun dengan orang yang the have, mereka yang berada atau disebut orang kaya, ya juga jangan kelihatan kita seperti orang yang rendah diri dan pengen juga diakui, jangan. Nah, sederhana saja, apa adanya, saudara. Ketulusan saudara
itu bisa dirasakan oleh jemaat. Amin. Dan selanjutnya, dalam melakukan pelayanan rohani, ya, dalam pelayanan visitasi ini ingat diutamakan pelayanan rohaninya, bukan hanya cerita-cerita lagi sampai gosip, jelek-jelekan orang. Jangan jadi batu sandungan. Kita ini datang sebagai hamba Tuhan, mewakili gereja, saudara. Yang paling penting adalah pelayanan rohani. Kita membacakan ayat firman Tuhan untuk menemukan solusi dari masalah jemaat yang ada. Kita mendoakan jemaat. Nah, itu penting, saudara. Ya, yang berikut hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan visitasi adalah melakukan kunjungan khusus. Gembala atau pastor segera mengunjungi jemaat apabila mengalami musibah. Misalnya apa? Yang pernah kami alami adalah kebanjiran. Rumah jemaat yang kebanjiran. Kita kunjungi, saudara. Ya, tentunya membawakan sesuatu, ya setidaknya meringankan beban mereka lah yang mengalami musibah. Apalagi kalau jemaat itu adalah jemaat yang kurang mampu, saudara. Nah, apalagi ketika jemaat mengalami kedukaan atau salah satu anggota keluarganya dipanggil Tuhan, atau mereka yang sedang sakit parah atau sekarat, ya, atau dalam masa pemulihan baru keluar dari rumah sakit, atau mungkin baru keluar dari penjara, ya kita perlu hadir secara khusus kepada mereka. Ya, ataupun kalaupun mereka sedang berada di dalam penjara, apakah boleh kita melakukan pelayanan visitasi di penjara? Boleh, secara personal. Tentunya ada prosedur yang kita harus lewati, kita harus minta izin kepada petugas di sana, saudara. Ya, ada izinnya, saudara. Nah, lalu dalam melakukan kunjungan khusus ini, bagaimana membawa jemaat kepada Kristus menjelang kematiannya? Mungkin ada beberapa jemaat yang sedang sekarat gitu loh, mendekati kematian, saudara. Bagaimana kita membawa jemaat untuk membawa jemaat ini kepada Kristus menjelang kematiannya, membicarakan dengan keluarganya dulu, saudara, meyakinkan keluarga bahwa penderita ini khusus sebagai persiapannya sebelum pulang ke rumah Bapa di surga. Lalu berbicara secara pribadi dengan pasien, dengan jemaat yang sakit itu tanpa orang lain. Mungkin bisa kita lakukan juga seperti itu. Mohon izin kepada keluarganya, ya. Selanjutnya berbicara bukan tentang kematiannya, tetapi kematian Yesus bagi penderita dan janji kehidupan yang kekal yang disediakan bagi mereka yang percaya. Sebelum berdoa, bertanyalah apakah engkau bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, saudara, di dalam pelayanan visitasi ini bisa berkembang, saudara. Tidak serta-merta hadir karena dia mengalami masalah, karena dia sakit, mengalami kedukaan, bukan. Ya, kalaupun mereka sedang senang, kita boleh juga hadir. Kalau perlu ada berkat lebih, kita juga bentuk visitasinya adalah bisa juga kita yang traktir mereka makan. Ya, traktir jemaat. Tidak ada salahnya toh, hamba Tuhan menraktir jemaatnya makan. Wah, jemaat tuh akan respect loh. Karena selama ini mungkin image jemaat adalah hamba Tuhan itu maunya terus-terusan ditraktir oleh jemaatnya, saudara. Saya punya kisah pengalaman bagaimana ada seorang jemaat bercerita kepada saya, satu dia sedang makan di restoran yang cukup bagus, ya boleh dikatakan kategori restoran mewah, saudara. Nah, ketika dia jemaat ini bersama dengan keluarganya makan di sana, lalu bertemu dengan seorang hamba Tuhan, seorang pastor, dan mereka bersapa, ya, mengucapkan salam, dan ternyata hamba Tuhan ini pergi ke kasir dan membayarkan makanan keluarga itu, saudara, keluarganya jemaat. Dan jemaat ini cerita kepada saya, saudara. Dan di situ jemaat ini berkata, saya itu respect loh dengan hamba Tuhan. Karena apa? Dia pernah bayari saya makan. Dan bukan hanya satu kali, 2 kali. Saya bersama keluarga itu makan dibayari oleh pastor itu, saudara.
Wah, ini satu pembelajaran ya. Buat saya secara pribadi juga belajar bahwa jadi hamba Tuhan tidak harus selalu ditraktir oleh jemaat. Adalah sesekali kita ajak jemaat, apalagi kalau lagi dalam pergumulan, kesempatan kita ngobrol dengan cara apa, ngajak makan. Pastilah, ya ini rahasia dapurnya hamba Tuhan. Pastilah sungkan, ada sungkannya mereka. Sehingga akhirnya mereka mau cerita terbuka kepada kita sebagai hamba Tuhan. Bisa juga, saudara. Nah, ini butuh hikmat Tuhan. Jangan sampai ada ketersinggungan dan jemaat. Kadangkala ada image yang berpikir gini, jemaat. Ketika hamba Tuhan datang ke rumahnya, berpikir bahwa hamba Tuhan ini matre, maunya dikasih uang, datang dekat-dekati dia, dekati jemaatnya untuk apa? Supaya diberkati secara materi. Ada image seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan bisa membawa diri, jangan sampai jemaat berpikir seperti itu. Kita tunjukkan bahwa kita juga punya harga diri, saudara, sebagai hamba Tuhan. Karena kita duta Kristus, kita membawa nama Yesus, khususnya di dalam bidang pelayanan pengembalaan pastoral. Nah, image-image yang muncul hari-hari ini adalah seperti itu, saudara. Jadi jemaat itu berpikir bahwa hamba Tuhan itu maunya dibayarin, ditraktir, dikasih. Jarang ada hamba Tuhan yang mau memberi jemaatnya. Ayo kita jadi hamba Tuhan yang berbeda, berani tampil beda bagi jemaat yang kita layani. Ya coba, saudara. Nanti saya dengar kesaksian dari saudara. Ya, masing-masing saudara pasti punya kesaksian bagaimana saudara melayani, tapi bukan hanya melayani dalam hal rohani, firman Tuhan melulu, tapi kita keluar sesuatu dari dompet kita untuk mereka. Pasti, saudara, mereka akan cerita bahwa mereka bukan hanya diberkati secara rohani, mereka diberkati secara materi oleh hamba Tuhan itu. Dan kita sendiri bukan tujuannya bukan untuk mencari nama, ya mau dibilang, mau dikata, jangan. Memang kita tulus memberi, saudara. Kalaupun apa yang kita lakukan, toh mereka nggak bisa balas kita, nggak apa-apa. Percayalah, ada Tuhan Yesus. Ada sepasang mata yang selalu memperhatikan saya dan saudara. Amin. Dia selalu memberkati kehidupan kita. Biarlah ini menjadi topik pembelajaran kita hari ini. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.